akan dihentikan, melainkan stoknya sudah habis. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan kesempatan hari ini. Langit kita saja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun aku Andi dan Anduku, dan kali ini Kamis 16 Juli 2026 saya akan mencoba salah satu layanan bus yang saat ini sedang viral dibicarakan oleh banyak pihak, yaitu PO Harapan Jaya Patas jurusan Surabaya Tulungagung PP ya. Tidak hanya soal layanan ketepatan waktu, namun juga ada salah satu layanan cukup istimewa, yaitu dia menyediakan snack ketika perjalanan dari Tulungagung ke Surabaya maupun sebaliknya dari Surabaya Tulungagung. Nah, seperti apa kira-kira snack yang dimaksud? Nah, informasinya sebenarnya memang beli, tapi setidaknya ini bisa menjadi pengganjal perut bagi para penumpang. Nah, seperti apa kira-kira gambaran snack yang ditawarkan oleh PO Harapan Jaya Patas ini? Yuk ikuti perjalanan aku. Oke teman-teman, saat ini aku sudah berada di shelter atau di Bungur AC ya. Ini aku akan naik ke atas menuju ke shelternya PO Harapan Jaya Patas jurusan dari Surabaya ke Tulungagung PP. Ini saat ini pukul 08.30-an mungkin ya. Ya, kita naik lewat eskalator lebih dahulu. Oke, gambaran suasana terminal Bungur AC saat ini ya cukup lengang lah kategorinya. Kebetulan di sana ada, sepertinya mau ada kegiatan pendakian nih. Setelah menuju shelter yang akan menuju ke kelas Patas Surabaya ke Tulungagung. Sana lengang karena ini adalah waktu jam weekday ya. Masyarakat sudah mulai bekerja seperti sedia kala. Nah, jadi tidak banyak aktivitas atau pemudik yang melewati kegiatan siang hari ini. Kediri Tulungagung Trenggalek ada di bawah sana. Bisnya sudah tersedia, kita lihat dulu. Bisnya sudah ready teman-teman. Ada informasi terbaru teman-teman, snacknya sudah tidak tersedia ya mas ya. Oh aduh, mulai kapan kira-kira? Mana roh minggu? 2 mingguan ya. Apa penyebabnya? Nggak ada yang beli atau promo aja? Ada beberapa di promo. Oh promo aja, bus baru gitu ya? Enggak, untuk promo aja. Hanya untuk promo. Nah untuk berasnya ini berapa kali tiket? Oh, 10 tiket bisa ditukar dengan beras. Regular ini 20 tiket baru dapat beras. Ya paling kan 20 tiket ya bisa ditiket beras. Itu langsung ke sini apa ke pool kayak? Oh, nukernya di pool ya? Yang pakai aplikasi Harapan Jaya. Oh gitu. Padahal seru loh. Saya langsung naik itu ya toh. Tempat rame juga. Oh ya wis gak apa-apa wis. Iki oleh ngarep enggak iki? Ngarep atau enggak iki Jan? Nomor 2, Pak jajaran ya. Lek tak nunggu belakangnya lek ngono. Pagi seru. Saya ngono snack iku asli seru. Meskipun beli ya. Ono mingguan wis gak pakai iku. Fasilitas toiletnya yang seperti ini cuman gelap, mungkin lampunya belum nyala. Nah sementara kabinnya sendiri saat ini berisi 22 seat dengan reclining seat, dan ini cukup istimewa banget dari Adila. Baratnya cukup lebar ya, 32 seat ini lebar-lebar aku duduk lebar banget. Fasilitas Harapan Jaya untuk Patas memang sudah kelasnya premium, jadi nyaman ini, konjoran banget, keren ini. Sementara untuk low-free AC posisinya seperti ini ya, kemudian ada lampu, ada penempatan tas yang ada di atas. Dan untuk mesin sendiri saat ini menggunakan OH 1626 pakai Euro 4, juga memakai air suspension. Ini sistem mewah banget, ini kelas atas saja juga dengan fasilitas yang setara dengan jarak jauh, terutama bus akap. Padahal ini adalah antar kota dalam provinsi, tapi Harapan Jaya memang servisnya luar biasa sih. Ya pukul 09.00 WIB bis dipersiapkan untuk pemberangkatan, dan ini sudah mulai bergerak dari shelter PO Harapan Jaya untuk jurusan Surabaya Tulungagung. Diperkirakan perjalanan sekitar 4 jaman atau maksimal 5 jam Surabaya Tulungagung.
Jujur selama aku naik di Harapan Jaya ini untuk kelas patas ya, Surabaya Tulungagung PP ini adalah les atau leg tempat duduknya ini lebar banget teman-teman, luar biasa ini. Jadi ini aman banget buat ya, mungkin yang tinggi badannya 170 pun masih cukup nyaman ini. Duduk seperti itu. Jadi bisa selonjoran full ya, sudah menjadi langganan nih teman-teman. Kalau mau keluar atau di pintu keluar depan Bungurasi sisi timur ini selalu dipenuhi antrian bis ya, karena banyak penumpang yang nyegat atau milih nunggu bisnya ini di depan pintu gate keluar dari pintu Bungurasi sisi timur. Di depan ada PO Bagong jurusan Trenggalek kelas ekonomi yang nanti mungkin akan beriringan bersama PO Harapan Jaya ini nanti di tol atau bahkan nanti di jalur arteri. Nggak tahu nanti seperti apa dinamika di lapangan barengan bersama PO Bagong ekonomi menuju ke Trenggalek. Jadi kembali saya informasikan bahwa untuk layanan jajan atau kue yang ada disediakan oleh PO Harapan Jaya yang sempat ramai dan viral saat ini sudah dihentikan ya sejak 2 minggu yang lalu lah kurang lebih begitu. Alasannya memang di saat itu adalah untuk promosi karena PO Harapan Jaya ini mendatangkan bis-bis premium jurusan Surabaya Trenggalek bahkan atau Surabaya Tulungagung ya teman-teman. Jadi untuk mengenalkan kepada masyarakat, PO Harapan Jaya memberikan servis snack bayar ya kepada penumpang yang menggunakan fasilitas Patas Surabaya Tulungagung atau Patas Surabaya Trenggalek. Nah begini teman-teman dinamika yang ada di pintu keluar sisi timur ya. Ini ada 2 bis ini, kebetulan di depan ada Bagong, yang di sana ada Restu. Nah, ini mengambil penumpang yang ada di sisi pintu keluar timur Bungurasi. Sekitar 15 menit lepas dari terminal kita memasuki di gate Waru Gunung yang ada di Surabaya, dan mulai saat ini kita nanti akan full tol. Oke teman-teman, jadi ada informasi terbaru tadi ketika aku ditarik tiket bis sekitar 50.000 ini, konduktor menceritakan bahwa ternyata untuk jajan atau snack yang disediakan oleh PO Harapan Jaya khususnya kelas patas ini bukan dihentikan, melainkan stoknya sudah habis. Kebetulan di hari ini aku nggak dapat stok tersebut gitu ya. Nah, akan direfill kembali atau diisi kembali sehingga masyarakat nanti yang menaiki Patas Surabaya Tulungagung nanti bisa menikmati layanan atau servis snack khusus untuk Patas Surabaya Tulungagung, Surabaya Trenggalek PP. Ini bisa dicoba nanti teman-teman untuk naik Patas Surabaya Tulungagung khususnya PO Harapan Jaya. Oke teman-teman, jadi naik OH 1625 ini emang istimewa banget asli, empuknya bener-bener nggak bisa dilawan ya. Harapan Jaya menggunakan OH 1625 ini bener-bener istimewa. Bayangkan untuk mesin atau sasis untuk jarak jauh ini digunakan khusus untuk Patas PO Harapan Jaya jarak menengah atau AKDP. Dan ini tentu jadi persaingan di jalur Surabaya Tulungagung yang sangat padat. Oke, jadi teman-teman, meskipun ini bukan waktu weekend atau waktu liburan di weekday 16 Juli hari Kamis, ini populasi penumpang ini ternyata ya cukup lumayan ya teman-teman. Jadi hampir semua tempat duduk yang ada di Patas Surabaya Tulungagung ini hampir semua ada yang terisi ya. Ya memang tidak sampai full, tapi setidaknya hampir semua bangku di setiap row atau setiap sisinya ini terpenuhi. Berarti peminatnya luar biasa. Jadi yang menarik naik PO Harapan Jaya, khususnya Patas Surabaya Tulungagung PP, ini adalah pembawaan drivernya yang cukup tenang. Selama perjalanan ini benar-benar nyaman banget. Ya dianggap tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu kenceng. Tepat pukul 09.55 kita memasuki tol Bandar. Ini kita akan melintasi jalur arteri menuju ke kota Kediri, kemudian lanjut Madiluih dan berakhir di Tulungagung. Perjalanan kurang lebih dari sini sekitar 2 jaman ya sampai terminal Tulungagung. Depan ini adalah Masjid Muldoko ya teman-teman. Ini salah satu ikon. Jika kita akan ketemu Masjid Muldoko ini artinya kita sudah berada di batasan antara Jombang
terus nanti ke kiri sana menuju ke Jombang, kita menuju ke kanan arah Kediri, Nganjuk, Jogja, Solo, Madiun, Ngawi, Ponorogo akan belok ke kanan. Nah saat ini kita akan belok ke kanan, akan menuju ke kota Kediri. Jembatan Braan ini teman-teman, kalau di waktu-waktu lebaran ini macetnya luar biasa, dan kalau di hari biasa seperti ini aja cukup padat ya, apalagi kalau di momen-momen liburan terutama Idul Fitri, Lebaran, luar biasa. Biasanya oleh polisi akan dikasih pembatas agar tidak tercampur antara dari arah depan maupun arah di belakang. Pukul 10 kita sampai di pertigaan Braan atau Mengkreng, orang menyebutnya seperti itu. Nah, pertemuan berbagai jurusan ya, dari Solo, dari Trenggalek, Jombang, dan dari Kediri. Nah, biasanya para penumpang naik maupun turun ya. Jika melanjutkan ke Jogja bisa turun ke sini, kemudian over jurusan ke Solo yang ada di depan sana. Di Braan ini ada 2 penumpang yang turun dan bis mungkin menunggu beberapa menit untuk kasih jeda. Tapi untuk atas ini tidak ya, ternyata langsung lanjut. Dan sementara untuk lurus ke sana kita menuju ke Solo, Jawa Tengah. Sementara untuk ke kiri kita akan menuju ke Trenggalek. Oke, lepas dari pertigaan Braan, saat ini kita melintasi jalur nasional arteri dari Braan menuju ke kota Kediri. Lalu lintas lengang ya teman-teman. Demikian ya, ini jam-jam sibuk seperti ini juga masih dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Pukul 10.30 kita memasuki Jung Biru yang ada di Kediri. Ini adalah perbatasan di Kabupaten Kediri masuk ke kota Kediri. Suasana lalu lintas lengang ya teman-teman. Pabrik gudang garam yang legendaris dari kota Kediri. Sebelah sisi kiri ya, di arah kota Surabaya atau kota Kertosono. Ketika kita akan memasuki jembatan Semampir di depan sana, salah satu jembatan ikon yang ada di kota Kediri. 10.43 saat ini kita melintas di depan Pondok Lirboyo yang ada di kota Kediri. Ini pondoknya gede banget di pondoknya. Ini ada 2 penumpang yang turun di depan pondok ini, sepertinya santri-santri yang akan masuk ke pondok. 10.46 teman-teman, kita masuk ke terminal Tamanan kota Kediri. Ini sepertinya ada 1 penumpang yang akan turun di terminal Tamanan Kediri. Tidak ngetem, kita akan lanjut menuju ke Tulungagung, hanya muter saja ini. Ya, karena ada perbaikan jembatan yang ada di kawasan alun-alun, maka bis dibelokkan ke Jalan Raung. Nanti di pertigaan Raung juga ada pertigaan. Nah, nanti kembali ke Atidue. Ya, dikarenakan hampir semua penumpang turun di kawasan terminal Tulungagung, seharusnya tadi ada pertigaan tuh belok kiri ya teman-teman. Tapi karena seluruh penumpang ini turun di terminal, maka driver bersama konduktor memilih untuk lurus saja. Karena anggapannya ya nanti daripada kita lewat Atidue dan seterusnya, itu penumpang memang sudah minim. Sehingga pilihannya adalah lurus, sehingga mempercepat untuk sampai ke Tulungagung. Oke, terjadi antrian. Kita melintasi salah satu jembatan yang ada di Atidue ini mungkin, sehingga terjadi pelambatan di sini. Ya, benar saja perhitungan dari driver dan konduktor. Jalur ini cenderung sepi dan lengang ya teman-teman. Meskipun lebar jalan memang tidak terlalu luas, namun kalau untuk kendaraan seperti bis seperti ini masih cukup memungkinkan melalui jalan seperti ini. Ya, saat ini kita melintasi Pondok Al Falah yang ada di Poso Mojokerto. Ini pondok gede ini ya teman-teman. Ini santri-santrinya rame banget. Dan di sini adalah Gusmi ya yang ada di sini. Al Falah 2 cukup terkenal Pondok Ploso ini dan meluruskan para santri-santri hebat dari pondok ini. Ternyata jalur alternatif ya. Artinya bukan jalur utama dari angkutan AKDP, namun karena ada perbaikan jalan sehingga diarahkan ke sini. Nah, seharusnya di pertigaan tadi itu belok kiri, dikarenakan seluruh penumpang ini turun di terminal
Tulungagung, maka diputuskan melalui jalur alternatif ini dengan harapan jauh lebih cepat dan ya lebih efektif lah ya. 19.26 teman-teman, kita berada di apa ya, lampu merah Kalambret ini mungkin. Jadi kembali lagi, saat ini bus tidak melintas di jalur arteri utama, melainkan melalui jalur alternatif. Ya, ini belok kiri, ini nanti kita akan melintasi jembatan Ngunjang kalau nggak salah. Dan setelah itu kita langsung masuk ke kota Tulungagung. Jadi pertigaan Jayang Kusuma, kita belok kanan dan kita akan memasuki Kabupaten Tulungagung. Hari ini kita kembali ke jalur jalan nasional atau jalur dari angkutan itu sendiri. Pukul 11.35 ya, bis melakukan pengisian solar dan saat ini melakukan antrian yang ada di SPBU di kawasan Tulungagung. Teman-teman, saat ini bus sedang melakukan antrian pengisian solar yang ada di kawasan Tulungagung ya. Ya, ini antrian cukup panjang ya. Sepanjang perjalanan sedikit reviewnya lumayan nyaman dan suspensinya karena ini menggunakan OH 1626 Euro 4 menjadikan suspensi atau kenyamanan bus dari Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung PP ini menjadi cukup nyaman dan minim dari guncangan. Mantap banget teman-teman. 11.53 bus kembali diberangkatkan dari SPBU dan saat ini kita akan langsung meluncur ke terminal Gayatri di Tulungagung. Baru saja kita melintas di perempatan Jalan Sudirman, terpantau lalu lintas padat merayap ya, karena di depan ini ada antrian truk, di depan ada truk barang yang mungkin lajunya melambat. Namun demikian ya, inilah Kabupaten Tulungagung. Jadi karena kita sudah masuk kota ya, jadi lalu lintasnya menjadi lebih padat. Melintas kereta KA Gajayana seperti ini menuju Blitar atau mungkin berangkat ke Jakarta ya. Baru saja mungkin masuk ke stasiun Tulungagung atau baru lepas dari stasiun Tulungagung. Nggak apa sih, kalau di sini seperti apa rutenya. Kalau ke sana kemana? Ke Tulungagung apa ke Jakarta ya? Oke teman-teman, tepat pukul 12 kita sampai di terminal Tulungagung ya, Gayatri. Saat ini kita proses penurunan lebih dahulu. Oke, sementara turun mas. Oke teman-teman, kita sudah sampai di terminal Gayatri Tulungagung. Dan tadi perjalanan aku bersama bus PO Harapan Jaya dari Surabaya. Nah, rencananya aku belum tahu ini mau kemana. Rencana kita mau ke Trenggalek atau kita cari bus yang katanya menuju Ponorogo, ada nggak ya? Nah, kira-kira bisa nggak ya dari Ponorogo Tulungagung ini langsung tanpa harus berpesan lebih dahulu. Tapi mungkin nanti perjalanan aku bersama PO Harapan Jaya dari Surabaya tadi sampai ke terminal Gayatri yang dari Tulungagung. Semoga ini menjadi manfaat. Untuk jajannya sedang dipersiapkan kembali ya oleh pihak PO-nya. Nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi snack khusus Patas PO Harapan Jaya Surabaya Tulungagung PP akan kembali tersedia. Oke, kita langsung ke shelter pemberangkatan lagi.